Saya mau nanya RUU ASN yang baru, Pak. Kenapa honorer dikasih alokasi khusus untuk jadi PPPK, Pak? Untuk apa gitu, Pak? Saya ingin menanyakan karena pengalaman saya setiap dinas luar ke daerah, Pak. Kami tuh yang PNS tuh malah kadang nggak ada harga dirinya kalau dibandingkan dengan honorer yang bawaan anak bupati, ponakannya anggota DPR kayak gitu. Toh kalau mereka mampu untuk berkompetisi, kenapa nggak tes aja sih, Pak? CPNS diterima gitu. Itu kan kayak demotivasi, Pak. Gitu. Terima kasih. Baik, Aisyah, gini loh, undang-undang ASN itu, ya itu fakta ya. Ada orang membawa tenaga honorer, nggak ikut tes gitu ya, lalu tiba-tiba diberi jatah ASN. Jadi ceritanya begini, yang bikin pusing ini. Ketika Pak SBY itu berkampanye untuk jadi presiden, dia berkampanye semua tenaga honorer yang ada di Indonesia akan diangkat menjadi PNS ASN, dan Pak SBY memenuhi janjinya. Pada waktu itu diangkatlah 870.000 orang honorer langsung menjadi PNS. Masih ada sisanya, kalau tidak salah 50.000 orang itu mau diangkat pada tahun, masih suruh memenuhi syarat apa gitu. Nah, tapi sekarang justru tenaga honorer itu jutaan. Karena apa? Setiap kepala daerah yang baru itu membawa tim suksesnya jadi tenaga honorer itu tadi. Ada ponakannya, ada anaknya, dititip ke sana semua. Sehingga pemerintah jadi kewalahan. Dulu sudah ada kebijakan tidak boleh ada tenaga honorer, semua kalau di kantor pemerintah harus PNS. Nah sekarang setiap bupati baru, gubernur baru tetap ngangkat terus, tidak bisa dibendung, sehingga jumlahnya jadi jutaan. Maka pemerintah seperti sekarang jadi goyang. Ini gimana menyelesaikannya? Diselesaikan sekarang, ini muncul lagi di sini. Sudah dilarang, masih muncul lagi. Ya tentu kalau mau keras-kerasan, yang diangkat sesudah tanggal ini dianggap tidak ada, itu bisa saja. Tetapi ini manusia. Belum lagi, saudara, gaji-gaji tenaga honorer itu berapa tuh gaji? Macam-macam, ada yang hanya 300.000. Jadi guru sudah senang. Saya di Jogja ini saya dulu menjadi penasihat Sultan di bidang keistimewaan. Ada ketika dibilang guru-guru honorer itu mau diberhentikan semua itu karena anggarannya tidak ada untuk menyusun kebijakan Pak SBY, itu yang saya tidak terrekrut dari angkatan Pak SBY. Kita bukan Sultan, tapi pemerintah berdiskusi, ini nampaknya harus jadi. Banyak loh guru-guru yang nangis. Saya ketua Parangpro Projo, datang guru-guru itu dengan promo, Pak kami guru honorer, gaji kami sebulan 250.000, tapi kami bangga menjadi guru karena kami punya status, meskipun 250.000 tidak apa-apa. Coba kalau Pak Jito 250.000 setengah hari habis itu. Dia 250.000 punya anak dan sudah belasan tahun mengabdi menjadi guru honorer di SD itu. Dan di luar Jawa yang begini banyak lagi, Pak. Nah itu persoalan ASN kita. Tetapi ya itu, kalau tadi kok itu anaknya bupati, anaknya gubernur, saudaranya, ponakannya, nah itu yang terjadi, sehingga kita dibikin pusing. Kan kadang-kala kita kecolongan, tahu-tahu sudah ada di depan meja, ini sudah ASN, bupatinya yang angkat dulu udah periode yang lalu, ini udah berhenti nih bupatinya, ini tinggalan masa lalu nih, harus selesaikan terus begitu terus. Sehingga baru-baru ini kita membuat pembaruan undang-undang ASN untuk menyetop masalah ini agar tidak ada eksploitasi.